Baik, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah yang saya akan angkat dari Ayub 10 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara adalah kesaksian ataupun pernyataan Ayub ketika dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengadakan pembelaan dirinya kepada Tuhan tentang apa yang dia sedang alami. Ya, jadi kita tahu bersama Ayub dalam penderitaan besar. Usahanya hancur, rumahnya habis, anak-anaknya mati, tubuhnya sakit dan istrinya tidak mendukung. Ketika saat itu dia mengalami penderitaan yang besar dan istrinya sendiri berkata kepadanya, dalam kondisi seperti ini, adakah engkau tetap berharap kepada Tuhan? Kutuki saja Allahmu dan matilah kau. Itulah yang disampaikan oleh istrinya kepada Ayub. Dia ada dalam penderitaan yang sangat besar pada waktu itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Ayub percaya. Ayub percaya bahwa Allah membentuk dia dari dalam kandungan dan menjaga dia sampai saat itu. Itu Ayub percaya, itu Ayub ketahui. Kita baca dari tulisannya, dia tahu itu. Allah membentuk dia dalam kandungan, Ayub percaya. Dan dia ada sampai saat ini, saat itu juga dia percaya itu adalah pemeliharaan Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam hati Ayub, dalam pikiran Ayub, mengapa Allah pelihara dia hanya untuk dibinasakan, hanya untuk ditindas dan sebagainya. Ayub bertanya dalam hati, adakah Allah bayangan atau Allah yang lain yang Ayub tidak pahami pada waktu itu? Ini masalahnya, saudara. Jadi tulisan yang kita baca ini dilatar belakangi oleh pola pikir atau pemikiran atau paradigma Ayub yang pada waktu itu dia percaya Allah itu yang membentuk dia dalam kandungan. Dia percaya bahwa Allah juga yang menjaga dia sampai saat itu. Namun yang menjadi pertanyaan bagi Ayub adalah, mengapa Allah pelihara dia untuk dibinasakan? Mengapa Allah pelihara dia untuk dibinasakan? Yang kedua, ataukah ada Allah yang lain yang Ayub tidak pahami? Itu yang diajukan oleh Ayub dalam pertanyaannya di pasal itu. Yang ketiga, Ayub paham betul bahwa Allah itu berdaulat. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Itu Ayub percaya, tahu betul. Tapi Ayub galau pada waktu itu. Ia mengalami kesulitan untuk mempertahankan imannya. Mengapa ia harus menderita? Sebab ia adalah seorang yang saleh, yang jujur, dan takut akan Allah. Baik, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami pemeliharaan Allah, kita belajar dari 3 tokoh dalam Alkitab. Saya akan munculkan 3 tokoh dalam Alkitab, bagaimana Allah memelihara mereka, dan itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita mengerti bahwa pemeliharaan Allah itu luar biasa. Sama seperti yang dipahami oleh Ayub, sehingga dia berkata, pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Sekalipun penderitaan, ancaman, ya, dia sedang alami. Bahkan titik terendah hidupnya yang dia alami pada waktu itu. Nah, untuk memahami pemeliharaan Allah itu, mari kita akan belajar bersama-sama dari tokoh Alkitab yang akan saya angkat pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama kita belajar kepada Elia. Elia seorang nabi. Dia seorang nabi besar, nabi yang mempertahankan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sekalipun banyak nabi-nabi yang palsu pada waktu itu, yang hidup dari meja raja Ahab, Isabel. Nah, setelah Elia mengalahkan 400 nabi-nabi Baal, kemudian Isabel mengancam dia. Dia harus lari meninggalkan Yerusalem. Saudara tahu, Tuhan pelihara dia di sungai Kerit. Tuhan berkata, engkau akan minum dari sungai Kerit. Dan burung-burung gagak akan mengantar makananmu, roti makananmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu dengan tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf itu seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya. Dia diberikan jubah maha indah. Namun, ada 11 saudaranya membenci dia. Sehingga ketika Yusuf mengantar makanan untuk abang-abangnya, mereka menangkap Yusuf. Dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dari sumur mereka keluarkan, dijual kepada orang-orang Midian. Orang-orang Midian jual dia kepada Potifar.
Di rumah Potifar dia bekerja dan Tuhan menyertai dia, saudara. Apa yang terjadi, istri Potifar kemudian menjebloskan dia ke dalam penjara. Dan dari di dalam penjara dia selama 2 tahun lamanya. Alkitab berkata, jenggotnya pun tidak terurus lagi, saudara. Tubuhnya sungguh tidak lagi memberikan rasa sejuk nyaman untuk kita pandang. Tetapi dari sana Tuhan mengangkat dia untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga, saya ingin ulang sedikit kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, Tuhan sanggup memelihara kita dengan mujizat. Dengan mujizatnya. Sebab Allah punya 1001 cara untuk menolong kita. Kita tidak perlu pikirkan bagaimana cara Allah bekerja dan dari mana Allah menolong kita. Yang perlu kita pikirkan, Allah sanggup memelihara kita. Sebab dia punya mujizat, tangannya kuat, kuasanya besar untuk menolong kita. Yang kedua, pemeliharaan Allah itu bisa lewat penderitaan. Penderitaan yang kita alami itu bukan berarti Allah ingin menghancurkan kita, tidak. Tetapi ada maksud Tuhan untuk maksud Tuhan yang mulia untuk memelihara kita di masa-masa paceklik. Ya, bangsa Israel mengalami paceklik dan mereka dipelihara oleh Allah di Mesir lewat penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, di dalam Alkitab saya temukan seorang yang dipelihara oleh Allah dalam penderitaan yang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Lewat tangannya banyak orang disembuhkan. Lewat firman yang dia sampaikan kita mengerti firman Allah. Bahkan begitu luar biasanya Paulus ini dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mujizat demi mujizat dia boleh lihat, saudara. Tapi dengarkan saya, dia mengalami penderitaan sebab dia mengalami sebuah penyakit yang berbau busuk. Dan untuk itu 3 kali dia sudah berdoa kepada Allah. Tapi Allah tidak menyembuhkan dia. Tentu sekali saudara itu dia menderita oleh karena sakit penyakit itu. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Tapi Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9, Tuhan tidak menyembuhkan dia. Justru Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Dan apa buktinya, saudara? Bau busuk yang dialami oleh Rasul Paulus itu, ternyata umat-umat Tuhan tidak keberatan. Justru mereka berkata, kalau seandainya diizinkan, mereka memberi kepala mereka untuk pekerjaan Tuhan, untuk membela Rasul Paulus. Ini luar biasa, saudara. Dalam kondisi kelemahan tubuh Rasul Paulus, justru dia melihat kuasa Allah yang luar biasa. Jadi dengarkan saya, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Rasul Paulus dipelihara oleh Allah dalam penderitaannya. Pemeliharaan Allah itulah kasih karunia. Kasih karunia itulah anugerah yang luar biasa, yang saudara tidak bisa bayangkan, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Dia sanggup berikan itu kepada saya dan saudara. Terakhir, saya akan sampaikan kepada saudara ayat yang sangat luar biasa dalam Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dengarkan saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menemukan kita di tengah-tengah ancaman wabah yang sangat mengerikan ini. Ya, orang Israel didapatinya di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara yang sangat membahayakan. Tapi Tuhan kelilingi dia, Tuhan awasi dia, dan Tuhan jaga dia sebagai biji matanya. Ayat yang sama berlaku untuk saya dan saudara. Di tengah-tengah wabah yang sangat mengerikan, Tuhan dapati kita. Tapi dengarkan saya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia kelilingi kita, Dia awasi kita, dijagainya kita sebagai biji matanya. Haleluya. Sehingga selamat waktu engkau keluar, selamat ketika engkau masuk. Penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku untuk saya dan saudara.